Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tanggung jawab, kematian, dan nasihat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanisa Liana, saya Aulia Nurul Nafisa, saya Kaila Estapilia Maharani, saya Muhammad Iman Habibi Nuranda. Langsung saja kita akan menjelaskan materinya. Dadah. Latar belakang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung banyak pelajaran penting, salah satunya dalam surat Al-Mulk ayat 1-10. Surat ini membahas kekuasaan Allah, penciptaan hidup dan mati sebagai ujian, serta peringatan bagi orang yang menginginkan kebenaran. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam, khususnya dalam menanamkan kesadaran tanggung jawab, mengingat kematian, dan memberi nasihat spiritual kepada klien agar menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat kepada Allah. Tafsiran surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya, Allah membuka surah ini dengan menyatakan bahwa hanya dia yang memiliki seluruh kekuasaan dan kerajaan di alam semesta. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendaknya. Allah berhak mengangkat dan merendahkan derajat seseorang, memberi rezeki dan menahannya, serta menentukan segala urusan makhluk sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Tafsiran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Tafsirannya, Allah menciptakan hidup dan mati sebagai bagian dari ketentuannya. Kehidupan yang diberikan kepada manusia bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Yang dimaksud bukan sekedar banyaknya amal, tetapi kualitas amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Allah. Tafsiran surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuti farji'i al-basari hal tara min futri. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikitpun, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Tafsiran, Allah menciptakan 7 lapis langit dengan susunan yang sangat rapi dan sempurna. Tidak ada ketidakseimbangan, kerusakan, ataupun cacat dalam ciptaannya. Karena itu, manusia diperintahkan untuk memperhatikan dan merenungkan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah. Tafsir surat Al-Mulk ayat 4. Summarji'il basara karataini yang kolib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasira. Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukannya. Tafsirannya, Allah kembali memerintahkan manusia untuk mengulang pengamatan terhadap langit. Seandainya manusia melihat berkali-kali, ia tetap tidak akan menemukan kekurangan dan ciptaan Allah. Pada akhirnya,
Pandangan itu akan kembali dan dalam keadaan lelah karena tidak berhasil menemukan cacat yang dicari. Ayat ini mengajarkan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah tidak dapat dibantah. Semakin banyak manusia meneliti dan mengkajinya, semakin tampak keagungan Sang Pencipta. Tafsir surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana sama'a dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka syair atau yang menyala-nyala. Tafsirannya, Allah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang memancarkan cahaya sehingga tampak indah dan megah. Selain menjadi hiasan langit, bintang-bintang juga memiliki fungsi sebagai petunjuk arah bagi manusia, serta sebagai sarana untuk mengusir setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Menurut penjelasan para ulama, termasuk Qatadah, bintang-bintang diciptakan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, menghiasi langit, melempar setan, dan menjadi petunjuk bagi manusia dalam perjalanan di darat maupun di laut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki manfaat dan tujuan yang penuh hikmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tafsiran surat Al-Mulk ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru bi rabbihim 'andabu jahannam wa bisal masyir, yang artinya orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapatkan azab neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Tafsiran ini menjelaskan balasannya yang akan diterima oleh orang-orang yang menolak keimanan kepada Allah. Mereka diancam dengan azab neraka jahanam sebagai tempat kembalinya setelah kehidupan di dunia berakhir. Neraka disebut sebagai tempat yang paling buruk karena di dalamnya terdapat penderitaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Ayat ini merupakan peringatan agar manusia tidak dapat mengabaikan petunjukan Allah. Ancaman neraka yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kajian ini, dengan kehidupan setelah mati, ayat ini juga mengisyaratkan adanya proses balasan yang dimulai sejak alam barzah sebelum seorang menerima balasan akhir di akhirat. Selanjutnya, tafsiran ayat ke-7. Ida ukku fiha sami'un laha syahimqan wa hiya takfur, yang artinya apabila dilempar ke dalamnya neraka, mereka pasti mendengar suara yang mengerikan saat ia membara. Tafsiran ini menggambarkan keadaan neraka yang sangat mengerikan ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara yang menggemuruh yang sangat dahsyat akibat panas dan gejolak api neraka. Gambaran tersebut menunjukkan betapa beratnya dan menakutkannya azab yang akan mereka hadapi. Ayat ini menjelaskan bahwa deskripsi ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran manusia tentang azab akhirat, gambaran yang kuat, dan mengatakan ini menjadi sarana pendidikan agar manusia tidak meremehkan akibat dari kekufuran dan kemaksiatan. Selanjutnya, tafsiran surat Al-Mulk ayat 8. Taqudu tamayazu minal khadim kullama kiya fiha faqjusahum khazataha alam ya'tikum nadir. Artinya, neraka itu hampir meledak karena marah setiap kali adanya sekumpulan orang-orang yang kafir dilempar ke dalamnya. Penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, tidak meremehkan seseorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia. Tafsiran ini menjelaskan
melanjutkan bahwa gambaran tentang dahsyatnya neraka. Neraka itu digambarkan hampir pecah karena kemarahannya terhadap orang-orang yang durhaka. Ketika para penghuninya neraka masuk ke dalamnya, para malaikat penjaga bertanya, "Hei, apakah kau dahulu telah datang memberi peringatan kepada mereka?" Pertanyaan tersebut bukan karena para malaikat tidak mengetahui jawabannya, tetapi juga untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah menghukum manusia tanpa terlebih dahulu memberikan petunjuk dan peringatannya. Selanjutnya, tafsiran surat Al-Mulk ayat 9. Kullu bala qad ja'ana nadimhu faqadumna faqulna ma nazallahu min syai'in innatum illa fi dzalik kabir. Yang artinya, mereka menjawab, pernah sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu ampunan atau suatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Tafsiran ini menggambarkan bahwa para penghuni neraka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa para rasul telah datang membawa petunjuk, tetapi mereka memilih untuk mendustakan dan menolaknya. Bahkan mereka menuduh para rasul sebagai orang yang sesat. Menurut Quraisy Shihab, pengakuan ini menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Namun penyesalan tersebut muncul ketika semuanya sudah terlambat dan tidak lagi dapat mengubah keadaan mereka. Yang selanjutnya, tafsiran surat Al-Mulk ayat 10. Isqalin bakso bihin an nuqa mulikan fa'ukham sanu alaqik fala'ukullaqan. Yang artinya, mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memberikan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Tafsiran ayat ini menggambarkan sebuah puncak penyesalan para penghuni neraka. Mereka menyadari bahwa kebinasaan yang telah mereka alami terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak menggunakan akal untuk memikirkan petunjuk yang telah disampaikan kepada mereka. Dalam tafsiran Al-Misabah, Quraisy Shihab menegaskan bahwa akal merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk memahami wahyu, tetapi karena menolak untuk menerima dan memikirkannya, ayat ini menjadi pelajaran bahwa keselamatan manusia tergantung pada kesediaannya mendengarkan nasihat, menggunakan akal secara benar dan mengikuti petunjuk Allah. Selanjutnya ada urgensi menanamkan sikap tanggung jawab dalam BK. Yang pertama ada kesadaran di bawah pengawasan Allah. Nah, di ayat 1 surat Al-Mulk ini menjelaskan bahwa kita itu harus mengingat bahwa seluruh kehidupan itu ada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sehingga itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, terus selanjutnya ada hidup sebagai ujian amal. Nah, di ayat 2 itu kita diajarkan bahwa setiap manusia itu harus bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihannya yang ada di dunia. Lalu selanjutnya ada konsekuensi dan pengabaian. Di ayat 6-10 ini penghuni neraka itu menyesal karena selama di dunia itu mereka tak mau mendengarkan nasihat pembelajaran tentang akibat sikap tidak mau bertanggung jawab tadi. Nah, di sini peran guru BK itu untuk membimbing siswa melalui motivasi, arahan, dan layanan konseling agar tumbuh sikap disiplin, mandiri, dan berakhlak baik. Selanjutnya ada urgensi kesadaran kematian dalam BK Islam. Yang pertama, mengapa kesadaran kematian itu penting? Karena untuk menyadarkan bahwa hidup itu hanya sementara. Terus yang kedua, untuk mendorong perbaikan akhlak dan ibadah.
Yang ketiga, untuk menjauhi hal-hal yang merugikan diri maupun orang lain. Yang keempat, mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Jadi, kesadaran akan kematian ini menyadarkan bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara saja. Nah, kesadaran ini itu bisa mendorong manusia untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah, menjauhi perbuatan yang buruk, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang selanjutnya, implikasi dalam BK Islam, yaitu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual klien, memperkuat keimanan dalam menghadapi masalah, membantu klien bersikap tenang dan bijak, dan mengingatkan bahwa setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam bimbingan konseling Islam ini, kesadaran kematian itu bisa membantu klien untuk menjadi lebih kuat secara spiritualnya, terus lebih tenang untuk menghadapi masalahnya, terus juga dia bisa lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nasihat klien berbasis Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10. Nah, jadi bagian sini itu ada beberapa nasihat yang dapat diberikan konselor kepada klien berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Mulk ayat 1-10. Nah, yang pertama ada menerima ujian dengan ikhlas. Jadi setiap orang itu kan pasti mengalami masalah ya, ada kegagalan atau kesulitan dalam hidup. Nah, dalam Islam semua itu merupakan bagian ujian dari Allah. Nah, karena itu klien itu diajak untuk menerima ujian itu dengan rasa ikhlas dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua ada muhasabah atau introspeksi diri. Klien itu perlu belajar mengevaluasi pikirannya, perasaannya, dan perilakunya sendiri. Dengan introspeksi, seseorang itu dapat memahami penyebab masalah yang dihadapi itu apa sih dan menemukan langkah yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Yang ketiga ada terbuka terhadap petunjuk dan nasihat. Nah, di surat Al-Mulk ayat 1-6 itu menggambarkan penyesalan orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dan petunjuk. Oleh karena itu, klien itu perlu memiliki sikap terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran arahan yang baik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada menyeimbangkan akal dan hati. Dalam pengambilan keputusan, seseorang itu tidak boleh hanya mengikuti emosi atau hawa nafsu saja. Jadi klien itu juga diajak menggunakan akal sehat mereka serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dan keputusan yang diambil agar lebih bijaksana dan membawa kebaikan. Ya, yang kelima ini yang terakhir yaitu optimis dan bertawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, klien itu perlu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi sikap optimis dan tawakal itu membantu seseorang agar tetap tenang, sabar, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dalam surat Al-Mulk ayat 1-10 itu memiliki banyak nilai yang dapat diterapkan dalam BK Islam. Ayat-ayat tersebut itu mengajarkan tentang tanggung jawab, kesadaran bahwa hidup itu adalah ujian, pentingnya menerima nasihat, kesadaran, dan akan adanya pertanggungjawaban atas setiap perbuatan itu. Nah, melalui nilai-nilai tersebut, konselor itu dapat membantu klien menjadi pribadi yang lebih dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Kesadaran tentang kematian dan kehidupan akhirat bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi juga untuk pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak, memperbaiki diri, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan demikian, bimbingan dan konseling Islam tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tapi juga membentuk karakter dan spiritualitas yang lebih kuat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.